Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat muslim semua dalam keadaan sehat, bahagia, berkah, dan selalu dalam ridhonya. Amin. Membacakan kitab Sahih Bukhari, Kitab Iman, bab 31-42, sebagai berikut. Bab ke-31. Baiknya keislaman seseorang. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba, manusia, masuk Islam dan bagus keislamannya, maka Allah menghapuskan darinya segala kejelekan yang dilakukannya pada masa lalu. Sesudah itu berlaku hukum pembalasan, yaitu, suatu kebaikan dibalas dengan 10 hingga 700 kali lipat, sedangkan kejelekan hanya dibalas sepadan dengan kejelekan itu, kecuali jika Allah memaafkannya. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu memperbaiki keislamannya, maka setiap kebaikan yang dilakukannya ditulis untuknya 10 kebaikan yang seperti itu hingga 700 kali lipat. Dan setiap kejelekan yang dilakukannya ditulis untuknya balasan yang sepadan dengan kejelekan itu. Bab ke-32. Amalan dalam agama yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla ialah yang dilakukan secara konstan terus-menerus berkesinambungan. 33. Aisyah radhiyallahu an mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke tempatnya dan di sisinya ada seorang wanita dari Bani Asad. Lalu Nabi bertanya, siapakah ini? Aisyah menjawab, si Fulanah. Ia tidak pernah tidur malam. Ia menceritakan salatnya. Nabi bersabda, lakukanlah amalan menurut kemampuanmu. Karena demi Allah, Allah tidak merasa bosan, dan dalam satu riwayat, karena sesungguhnya Allah tidak merasa bosan sehingga kamu sendiri yang bosan. Amalan agama yang paling disukainya ialah apa yang dilakukan oleh pelakunya secara kontinu terus-menerus berkesinambungan. Bab ke-33. Keimanan bertambah dan berkurang. Firman Allah, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk, Al-Mudassir, 31, dan, hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Al-Maidah, 3. Apabila seseorang meninggalkan sebagian dari kesempurnaan agamanya, maka agamanya tidaklah sempurna. Anas radhiyallahu an mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan di dalam hatinya ada kebaikan, di dalam riwayat yang mualak, iman seberat biji gandum. Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan, tidak ada Tuhan melainkan Allah, sedang di dalam hatinya ada kebaikan seberat biji bur. Dan, akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan, tidak ada Tuhan melainkan Allah, sedang di hatinya ada kebaikan seberat atom, debu. Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an mengatakan bahwa seorang Yahudi berkata, dan dalam suatu riwayat, beberapa orang Yahudi berkata kepadanya, wahai Amirul Muminin, suatu ayat di dalam kitabmu yang kamu baca seandainya ayat itu turun atas golongan kami golongan Yahudi, niscaya kami jadikan hari raya. Umar bertanya, ayat mana itu? Ia menjawab, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu, alaikum nimati wa radiyaitu lakumul Islama diinan, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku sempurnakan atasmu nikmatku dan aku rela Islam sebagai agamamu. Lalu Umar berkata, kami telah mengetahui hari itu dan tempat turunnya atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau sedang berdiri di Arafah pada hari Jumat. Demi Allah, saya pada waktu itu berada di Arafah. Bab ke-34. Membayar zakat adalah sebagian dari Islam. Firman Allah, padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki, dalam satu riwayat disebutkan, seorang Arab dusun penduduk Najd datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan morat-merit rambut kepalanya. Kami mendengar suaranya tetapi kami tidak memahami apa yang dikatakannya sehingga dekat. Tiba-tiba ia bertanya tentang Islam, di dalam suatu riwayat disebutkan bahwa ia berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku, apa sajakah salat yang diwajibkan Allah atas diriku. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat 5 kali dalam sehari semalam. Lalu ia bertanya lagi, apakah ada kewajiban atasku selainnya? Beliau bersabda, tidak, kecuali kalau engkau melakukan yang sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan puasa, dan di dalam satu riwayat disebutkan, beritahukanlah kepadaku, apa sajakah puasa yang diwajibkan Allah atasku. Lalu beliau menjawab, puasa pada bulan Ramadan. Ia bertanya lagi, apakah ada kewajiban atasku selainnya? Beliau bersabda, tidak, kecuali sunnah.
Lalu dia berkata, beritahukanlah kepadaku, apakah zakat yang diwajibkan Allah atasku? Allah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepadanya zakat, dan dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepadanya tentang syariat-syariat Islam. Lalu dia bertanya, apakah ada kewajiban selainnya atas saya? Beliau menjawab, tidak, kecuali jika engkau mau melakukan yang sunnah. Kemudian laki-laki itu berpaling seraya berkata, demi Allah, saya tidak menambah dan tidak pula mengurangi, sedikit pun dari apa yang telah diwajibkan Allah atas diri saya ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbahagialah dia, jika dia benar. Bab ke-35. Mengantarkan jenazah adalah sebagian dari keimanan. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengiringkan jenazah orang Islam karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, dan ia bersamanya sehingga jenazah itu disalati dan selesai dikuburkan, maka ia kembali mendapat pahala 2 kirat yang masing-masing kirat seperti gunung Uhud. Barang siapa yang menyalatinya kemudian ia kembali sebelum dikuburkan, maka ia kembali dengan pahala 1 kirat. Bab ke-36. Kekhawatiran orang yang beriman jika sampai terhapus amalnya tanpa disadarinya. Ibrahim At-Taimi berkata, tidak pernah perkataanku sebelum aku melakukan atau aku menunjukkan amal perbuatanku, melainkan aku takut kalau-kalau aku nanti akan disudutkan oleh amalan yang tidak jadi aku lakukan. Ibnu Abi Mulaikah berkata, aku mengunjungi 30 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masing-masing khawatir dengan munafik dan tak seorang pun di antara mereka yang mengatakan bahwa keimanannya sama kuatnya seperti yang ada pada Jibril dan Mikail. Al-Hasan Al-Basri berkata, tiada seorang pun yang takut akan hal itu, yakni kemunafikan, melainkan ia adalah orang mukmin yang sebenar-benarnya, dan tiada seorang pun yang merasa aman akan hal itu, melainkan ia pasti seorang yang munafik. Ziyad berkata, aku bertanya kepada Wa'il tentang golongan Murji'ah, lalu dia berkata, aku diberitahu oleh Abdullah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencaci maki orang Muslim adalah fasik dan memeranginya adalah kafir. Bab ke-37. Pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang iman, Islam, ihsan, pengetahuan tentang hari kiamat, dan keterangan yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, lalu beliau bersabda, malaikat Jibril datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Maka, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganggap bahwa semuanya itu sebagai agama. Semua yang diterangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada tamu Abdul Qais tersebut termasuk keimanan. Dan firman Allah, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya. Ali Imran, 85. Saya berkata, dalam hal ini Imam Bukhari meriwayatkan hadits Jibril yang diisyaratkan itu dari hadits Abu Hurairah yang akan datang At-Tajsir 65, As-Surah 21 bab 2. Abu Abdillah berkata, beliau menjadikan semua itu termasuk keimanan. Bab ke-38. Saya berkata, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya sebagian dan hadits Abu Sufyan yang panjang dalam dialognya dengan Heraklius sebagaimana yang akan disebutkan pada Al-Jihad 56, bab 102. Bab ke-39. Keutamaan orang yang membersihkan agamanya. An-Nu'man bin Bashir berkata, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya terdapat hal-hal musyabihat. Dalam riwayat lain, perkara-perkara mustabihat atau samar, tidak jelas halal haramnya, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa yang menjaga hal-hal musyabihat, maka ia telah membersihkan kehormatan dan agamanya. Dan, barang siapa yang terjerumus dalam syubhat, maka ia seperti penggembala di sekitar tanah larangan. Hampir-hampir ia terjerumus ke dalamnya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa barang siapa yang meninggalkan apa yang samar atasnya dari dosa, maka terhadap yang sudah jelas ia pasti lebih menjauhinya. Dan barang siapa yang berani melakukan dosa yang masih diragukan, maka hampir-hampir ia terjerumus kepada dosa yang sudah jelas.
Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai tanah larangan, dan ketahuilah sesungguhnya tanah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya, dan dalam satu riwayat, kemaksiatan-kemaksiatan itu adalah tanah larangan Allah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada sekerat daging. Apabila daging itu baik, maka seluruh tubuh itu baik, dan apabila sekerat daging itu rusak, maka seluruh tubuh itu pun rusak. Ketahuilah, dia itu adalah hati. Bab ke-40. Memberikan 1/5 dari harta rampasan perang termasuk keimanan. Abi Jamrah berkata, aku duduk dengan Ibnu Abbas dan ia mendudukkan aku di tempat duduknya. Dia berkata, tinggallah bersamaku sehingga aku berikan untukmu 1/2 dari hartaku. Maka, aku pun tinggal bersamanya selama 2 bulan. Dan dalam satu riwayat, aku menjadi juru bicara antara Ibnu Abbas dan masyarakat kemudian pada suatu saat dia berkata kepadaku. Aku berkata kepada Ibnu Abbas, sesungguhnya aku mempunyai guci untuk membuat nabis, minuman keras, lalu aku meminumnya dengan terasa manis di dalam guci itu jika aku habis banyak. Kemudian aku duduk bersama orang banyak dalam waktu yang lama karena aku takut aku akan mengatakan sesuatu yang memalukan. Lalu Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya utusan Abdul Qais ketika datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertanya, siapakah kaum itu atau siapakah utusan itu? Mereka menjawab, kami adalah satu suku dari Rabiah. Dan dalam satu riwayat, maka kami tidak dapat datang kepadamu kecuali pada setiap bulan haram. Beliau bersabda, selamat datang kaum atau utusan, yang datang tanpa tidak kesedihan dan penyesalan. Mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak dapat datang kepada engkau, kecuali pada bulan haram. Karena antara kita ada perkampungan ini yang berpenghuni kafir mudar. Kami datang kepadamu dari tempat yang jauh, maka perintahkanlah kami dengan perintah yang terperinci. Dalam riwayat lain dengan sejumlah perintah. Kami ambil dari engkau dan kami beritahukan kepada orang-orang yang di belakang kami dan karenanya kami masuk surga, jika kami mengamalkannya. Mereka bertanya kepada beliau tentang minuman. Lalu beliau menyuruh mereka dengan 4 perkara dan melarang mereka, dan dalam satu riwayat disebutkan bahwa beliau bersabda, aku perintahkan kamu dengan 4 perkara dan aku larang kamu dari 4 perkara. Yaitu aku perintahkan kamu beriman kepada Allah Azza wa Jalla saja. Beliau bertanya, tahukah kalian apakah iman kepada Allah sendiri itu? Mereka berkata, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda, bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, dan beliau menghitung dengan jarinya. Mendirikan salat, memberikan zakat, puasa Ramadan, dan kalian memberikan harta 1/5 harta rampasan perang. Lalu, beliau melarang mereka dari 4 hal yaitu, dan dalam satu riwayat, janganlah kamu minum dalam guci hijau, labu kering, pohon korma yang diukir, dan sesuatu yang dilumuri fir. 4 hal ini adalah alat untuk membuat minuman keras. Barangkali beliau bersabda juga, barang yang dicat. Dan beliau bersabda, peliharalah semua itu dan beritahukanlah kepada orang yang di belakang kalian. Bab ke-41. Keterangan tentang apa yang terdapat dalam hadits bahwa sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung pada niat dan harapan memperoleh pahala dari Allah, sesuai dengan apa yang diniatkannya. Bab ini meliputi keimanan, wudhu, salat, zakat, haji, puasa, dan hukum-hukum. Allah berfirman, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, Al-Isra, 84. Nafkah yang dikeluarkan seorang laki-laki untuk keluarganya dengan niat untuk memperoleh suatu pahala dari Allah adalah sedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tetapi jihad dan niat. Bab ke-42. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agama adalah nasihat kesetiaan kepada Allah, Rasul-Nya, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan umatnya. Dan firman Allah Ta'ala, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya, At-Taubah, 91. Jarir bin Abdullah berkata, saya berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan salat, memberikan zakat, mendengar dan patuh, lalu beliau mengajarkan kepadaku apa yang mampu kulakukan, dan memberi nasihat kepada setiap muslim, dan, menurut riwayat lain dari Ziyad bin Ilakah, ia berkata, saya mendengar Jarir bin Abdullah berkata pada hari meninggalnya Mughirah bin Syu'bah, ia, Jarir berdiri, lalu memuji dan menyanjung Allah. Lalu berkata, hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Juga hendaklah kamu semua bersikap tenang dan tenteram sehingga Amir, penguasa daerah, datang padamu, sebab ia nanti akan datang ke sini. Kemudian ia berkata lagi, berilah maaf pada pemimpinmu, sebab pemimpin kalian senang memberi maaf orang lain. Seterusnya Jarir berkata, kemudian aku datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku berkata, aku berbaiat kepadamu atas Islam. Lalu beliau mensyaratkan atasku agar menasihati setiap muslim. Maka, saya berbaiat kepada beliau atas yang demikian ini. Demi Tuhan yang menguasai masjid ini, sesungguhnya aku ini benar-benar memberikan nasihat kepada kamu sekalian. Sehabis itu ia mengucapkan istighfar, mohon pengampunan kepada Allah, lalu turun duduk. Demikianlah isi kitab Iman Sahih Bukhari. Bab 31-42. Sampai jumpa di bahasan kitab berikutnya. Kritik dan saran kami harapkan di kolom komentar. Jangan lupa dukungannya dengan like dan subscribe channel kecil ini agar bisa berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.